Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Eni Purwaningsi, SEMAK, dan yang kami kasihi teman-teman semuanya. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi sebagai tugas akhir untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan lab KH 002. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stephanie Margareta Syakian dengan NIM 202501010207. Perkenalkan, nama saya Riana Ayurifah dengan NIM 202501010092. Perkenalkan, nama saya Neng Yunina Vega MYP dengan NIM 202501010137. Nama saya Grace Angelina dengan NIM 202501015228. Perkenalkan, nama saya Tiareka Putri Yuliasari dengan NIM 202501010193. Pertama, ada prinsip persamaan. Dalam akuntansi, dikenal persamaan akuntansi. Kekayaan, utang dan modal yang dimiliki perusahaan dapat tercermin dalam persamaan akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi dianalisis dalam persamaan dasar akuntansi. Hal penting yang dipegang dalam persamaan dasar akuntansi adalah adanya prinsip keseimbangan antara harta dengan aktiva. Kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan disebut sebagai harta atau aset, dan hak atas harta tersebut hak atas kekayaan atau equity. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan suatu persamaan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equity. Hak atas kekayaan dibagi menjadi dua, yakni hak yang berasal dari kreditur dan dari pemilik perusahaan. Hak dari kreditur atas kekayaan perusahaan merupakan utang perusahaan, sedangkan hak dari pemilik disebut modal, sehingga persamaan akuntansinya dituliskan menjadi sebagai berikut. Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta dikurang utang sama dengan modal. Selanjutnya, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Suatu transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Beberapa kemungkinan pengaruh tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Suatu transaksi dapat mempengaruhi harta saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, serta besarnya harta, utang dan modal. Yang kedua, penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva atau utang dan modal. Yang ketiga, pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, ada aset atau aktiva. Adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, utang atau kewajiban adalah tanggung jawab perusahaan yang ada pada saat ini dan timbul akibat peristiwa di masa lalu, yang penyelesaiannya akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Yang ketiga, ada ekuitas atau modal adalah sisa dari kepentingan yang ada di dalam aktiva yang sudah sesuai dengan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya, yang keempat, ada pendapatan atau revenue adalah aliran yang masuk atau peningkatkan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban perusahaan sebagai akibat yang terjadi dari aktivitas penyerahan, penjualan, dan pembuatan barang
jasa, atau aktivitas yang lainnya. Dan yang juga merupakan kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima ada beban atau expenses, adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan kewajiban karena ada penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau juga melakukan aktivitas lain yang juga merupakan kegiatan utama yang dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan. Yang keenam ada Brave atau drawing, adalah pengambilan aset perusahaan oleh pemilik untuk digunakan bagi kepentingan pribadi. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Pertama, keseimbangan harta dan modal. Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan dan memperlancar kegiatan usahanya. Oleh karena itu, harta harus seimbang dengan modal atau sumber pembiayaan yang dimiliki perusahaan. Sumber pembiayaan yang berasal dari pemilik disebut sebagai ekuitas atau modal. Kedua, hutang ditambah modal sama dengan harta. Harta yang dimiliki perusahaan digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan diperoleh dari dua pihak, yaitu pemilik dan kreditur. Sumber pembiayaan yang berasal dari pemilik disebut ekuitas atau modal. Sementara itu, sumber pembiayaan yang diperoleh dari kreditur menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikannya, yang dikenal sebagai kewajiban atau hutang. Sehingga pada unsur ini didapatkan rumus atau persamaannya, yaitu harta sama dengan hutang tambah modal. Dalam kegiatan operasional suatu usaha, pendapatan dan beban pasti akan muncul. Pendapatan merupakan peningkatan harta yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa. Sebaliknya, beban adalah penurunan harta yang terjadi sebagai bentuk pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan bersifat menambah modal, sedangkan beban bersifat mengurangi modal. Oleh karena itu, pendapatan dan beban mempengaruhi posisi modal dalam persamaan dasar akuntansi dan dicatat sebagai bagian dari komponen modal. Namun, seiring perkembangan akuntansi, pencatatan pendapatan dan beban dapat dipisahkan dari modal, sehingga bentuk persamaannya bisa dirumuskan sebagai berikut. Harta sama dengan utang ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurangi beban. Selanjutnya ada fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menunjukkan perubahan kekayaan perusahaan pada setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, persamaan ini digunakan untuk mengetahui jumlah aktiva yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Analisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengaruh tersebut dapat berupa penambahan maupun pengurangan komponen keuangan perusahaan, yaitu harta, hutang, dan modal. Pada perubahan komponen posisi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada setiap transaksi yang memengaruhi harta dapat terjadi karena perubahan pada satu jenis harta yang diimbangi dengan perubahan pada harta lainnya dalam jumlah yang sama. Yang kedua, transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, transaksi dapat memengaruhi harta dan modal dengan jumlah yang sama. Yang keempat, transaksi dapat mempengaruhi harta, hutang, dan modal dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi pada dasarnya menyebabkan perubahan pada posisi keuangan perusahaan, namun tidak mengganggu keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dalam akuntansi,
Setiap transaksi dicatat menggunakan sistem pencatatan ganda, yang berarti transaksi tersebut memengaruhi dua aspek sekaligus. Perubahan pada satu aspek akan selalu diimbangi dengan perubahan pada aspek lainnya. Oleh karena itu, perubahan pada unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas tidak akan mengubah keseimbangan persamaan dan akuntansi. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Soal pertama. Tanggal 1 Februari 2023, PT Idolaku menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Untuk soal yang kedua, tanggal 5 Februari 2023, dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000 dibayar dengan kas sebesar Rp750.000 dan sisanya dibayar pada bulan Maret. Dan selanjutnya untuk soal yang ketiga, tanggal 17 Februari 2023, dibayar utang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Untuk soal yang keempat, tanggal 22 Februari 2023, dibayar beban sewa kantor untuk bulan Februari sebesar Rp400.000. Dan untuk soal yang kelima, tanggal 26 Februari 2023, diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Untuk selanjutnya, kita akan melihat jawaban untuk soal tersebut. Kita bisa lihat tadi untuk soal nomor 1, pada tanggal 1 Februari 2023, PT Idolaku menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Berarti terdapat transaksi antara kas dan modal, di mana kas dan modal sama-sama bertambah. Kita akan masukkan kas ke dalam aktiva dan modal ke dalam pasiva. Selanjutnya untuk nomor 2, pada tanggal 5 Februari 2023, dibeli peralatan kantor sebesar Rp1.250.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000 dan sisanya dibayar pada bulan Maret. Berarti terjadi transaksi kas, peralatan, dan utang, di mana kas berkurang, peralatan bertambah, dan utang bertambah. Sehingga kita masukkan bahwa kasnya dikurangi Rp750.000 dan ada hasilnya yaitu Rp4.050.000. Selanjutnya untuk peralatan bertambah kita masukkan Rp1.250.000. Untuk kas dan peralatan kita masukkan ke dalam aktiva. Dan selanjutnya untuk utangnya berarti Rp500.000 karena kita bisa lihat sisanya peralatan Rp1.250.000 yang telah dibayar oleh kas Rp750.000 dan berarti sisanya hutangnya yaitu Rp500.000 dan utang masuk ke dalam pasiva. Selanjutnya, untuk nomor 3, tanggal 17 Februari 2023 dibayar utang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Sehingga untuk nomor 3 terdapat transaksi kas dan utang, di mana kasnya berkurang dan utangnya berkurang. Berarti untuk kasnya berkurang Rp250.000 sehingga mendapatkan hasil Rp3.800.000 dan untuk utangnya dikurangi lagi Rp250.000 sehingga mendapatkan hasil Rp250.000. Kas masuk ke aktiva dan hutang masuk ke pasiva. Selanjutnya untuk transaksi nomor 4, tanggal 22 Februari 2023 dibayar beban sewa kantor untuk bulan Februari sebesar Rp400.000 sehingga terdapat terjadi transaksi kas dan beban, di mana untuk kas dan beban kasnya berkurang Rp400.000 sehingga mendapatkan hasil Rp3.400.000 dan untuk bebannya juga berkurang di modalnya dikurangi Rp400.000 sehingga mendapat hasil Rp4.400.000.
Selanjutnya, untuk soal nomor 5, tanggal 26 Februari 2023 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Sehingga terjadi transaksi antara pendapatan dan kas, di mana kasnya bertambah dan juga pendapatannya akan bertambah di modalnya ditambah Rp1.500.000. Sehingga untuk kasnya ditambah Rp1.500.000 mendapatkan hasil Rp4.900.000. Dan untuk modalnya mendapatkan hasil Rp5.900.000. Sehingga kita jumlahkan hasil dari aktivanya yaitu kas dan peralatan, total akhirnya yaitu dari Rp4.900.000 ditambahkan Rp1.250.000 mendapatkan hasil Rp6.150.000. Dan untuk pasifanya kita jumlahkan utang dan modal yaitu Rp250.000 ditambah Rp5.900.000 sehingga mendapatkan hasil Rp6.150.000. Dan itu hasilnya balance seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan kondisi keuangan perusahaan melalui hubungan antara harta, utang, dan modal yang selalu seimbang. Setiap transaksi keuangan memengaruhi unsur-unsur tersebut, namun tidak mengubah keseimbangan persamaan karena dicatat dengan sistem pencatatan ganda. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi berperan penting dalam menganalisis perubahan keuangan dan menjaga ketepatan pencatatan transaksi perusahaan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai persamaan akuntansi. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.